Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ranti Ayusra Bayuni dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, saat ini di semester 4 di kelas 4B. Saya ingin mengungkapkan prinsip-prinsip penafsiran dalam menafsirkan Al-Quran. Terdapat sebuah standar atau prinsip-prinsip dalam menafsirkan Al-Quran. Para ahli atau mufasir menggunakan beberapa istilah yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar tafsir. Di antaranya ada surut al-mufasir, ada juga ummahat ma'ahid al-tafsir. Istilah-istilah tersebut digunakan secara parsial, tidak disistematikan secara tegas, dan topik-topik prinsip dasar tafsir atau asas al-tafsir. Oleh karena itu, diperlukan media secara metodologis untuk menanamkannya. Nah, secara komprehensif, prinsip-prinsip tafsir diklasifikasikan ke dalam 4 bagian, yaitu ada aspek metodologis atau prosedur, kemudian ada ilmu-ilmu yang diperlukan, lalu ada kriteria kualifikasi atau personalitas dari mufasir, lalu yang terakhir, yang keempat, ada etika. Kita bahas dari aspek pertama atau metodologis secara prosedur untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, secara metodologis kita harus menafsirkan terlebih dahulu Al-Quran menggunakan Al-Quran kembali, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Yang kedua, ada mencari penafsiran dari as-sunnah atau hadis-hadis Nabi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, ada meninjau pendapat sahabat atau para sahabat-sahabat Nabi, pendapat-pendapatnya dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, ada memeriksa pendapat dari tabi'in, yaitu pendapat tabi'in mengenai tafsir Al-Quran. Kemudian kita beralih kepada aspek selanjutnya, yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh seorang mufasir untuk menafsirkan Al-Quran. Ada banyak yang harus diperhatikan oleh seorang mufasir sebelum menafsirkan Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan ada 15. Yang pertama ada bahasa, yaitu dari segi bahasa, keilmuannya, kefasihan berbicaranya. Nah, dalam segi bahasa ini tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ada aspek nahwu atau kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Lalu ada tasrif atau perubahan-perubahan kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ada istihqaq. Yang kelima ada ma'ani. Yang keenam ada bayan. Yang ketujuh ada badi. Yang kedelapan ada qiraah atau seni bacaan. Yang kesembilan ada usul ad-din. Yang ke-10 ada usul al-fiqh. Yang ke-11 ada asbabun nuzul atau penyebab turunnya suatu ayat. Atau yang ke-12 ada nasih al-mansukh. Yang ke-13 ada fikih. Yang ke-15 adalah hadis-hadis tentang penafsiran lafal, mujmal, dan juga mubham. Yang ke-15 ada mauhibah. Nah, yang ketiga atau kriteria kualifikasi dari seorang mufasir sebelum menafsirkan atau segi personalitas dari seseorangnya adalah yang pertama, berakidah yang benar, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, dan juga beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan juga malaikat, kitab-kitab, semua yang berada di rukun iman. Lalu yang kedua ada bersih dari hawa nafsu. Yang ketiga berpengetahuan bahasa Arab gitu dengan segala cabang-cabangnya yang telah disebutkan di sebelumnya. Lalu ada juga berpengetahuan bahasa dengan berbagai macam ketentuan bahasanya. Lalu yang kelima berpengetahuan pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran gitu. Tidak hanya tafsir, tapi kan ada banyak juga yang ilmu-ilmu yang menyangkut dengan Al-Quran. Lalu yang keenam ada kemampuan pemahaman yang cermat atau pintar.
Lalu aspek keempat dalam prinsip-prinsip menafsirkan Al-Quran yaitu ada etika. Nah, ada beberapa poin di etika, yaitu yang pertama berniat baik dan bertujuan benar, yaitu tidak mendahulukan kepentingan sendiri. Lalu yang kedua ada berakhlak baik, yang ketiga ada taat dan beramal, yang keempat berlaku jujur dan teliti dalam penukilan, yang kelima tawadu, yang keenam berjiwa mulia, 7 vokal dalam menyampaikan kebenaran, 8 berpenampilan baik, 9 bersikap tenang dan mantap. Lalu ada juga nomor 10 mendahulukan orang lain yang lebih utama dari dirinya. Yang ke-11 mempersiapkan dan menempuh jalan-jalan atau tahap-tahap penafsiran dengan baik. Nah, untuk aspek keempat dipisahkan berdasarkan pada alasan substantif tipikal dari masing-masing mufasir. Aspek kualifikasi personal itu adalah segi statis yang mencirikan kedirian individualisasi mufasir. Maka aspek etika ini merupakan aspek dinamis dalam interaksi kedirian mufasir dengan pihak luarnya. Jadi jika keempat aspek ini disimplifikasikan, maka aspek pertama dan kedua dapat disatukan di dalam aspek tafsir metodologi, sedangkan aspek ketiga dan keempat ke dalam aspek mufasir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.